Coach Jen, pernah nggak sih ngerasa capek latihan dan rasanya pengen nyerah? Pasti pernah dong Coach Tiff, itu hal yang wajar kok. Yes, bener banget. Wajar kita ngerasa capek dan pengen nyerah. Tapi justru di saat seperti inilah kita harus belajar fokus. Saat kita fokus pada tujuan, itu akan membuat kita semangat lagi. Kids, kita udah di minggu ketiga di Race Academy. Mungkin beberapa dari kalian udah mulai ngerasa capek atau males. Tapi hari ini Coach mau ingetin lagi, tujuan kita adalah mengikuti The Tournament. Supaya kita bisa mengikuti perlombaan dengan baik dan mencapai garis finish, kita harus semangat dan rajin latihan. Dan hari ini Coach Jennifer akan membantu kita supaya kita tetap fokus pada tujuan kita. Kids, are you ready for training? Sekali lagi, lebih semangat ya. Kids, are you ready for training? Wow, good job! Let's start in 3, 2, 1. Shalom Kids! Shalom! Udah siap kan buat memuji nama Tuhan? Lipat tangannya yuk, tutup matanya. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur kami boleh ibadah lagi. Tuhan, kami sekarang mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan sama-sama katakan, Amin! Adik-adik udah semangat ya? Ikutin kakak ya. Ayo, siapin tangannya. I want turn left and I want turn right. Will not stray from the path that's right. And I keep on seeking, keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. Ulang lagi dari awal. I won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right. And I keep on seeking, keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. I'm fixing my eyes. I'm fixing My eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Only you. I'm fixing my eyes on you. Lagi bilang. I'm fixing my eyes on you. Good. I'm I'm fixing my eyes on you. Only you. Tolong dari awal. I I won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right. And I keep on seeking, keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. Lagi ya. I won't turn left and I won't turn right. Good. Will not stray from the path that's right. And I keep on sneaking, keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. Masih sama-sama. I'm fixing my eyes on you. Good. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Only you. Lagi. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Only you. Coba adik-adik sendiri. I'm fixing my eyes on you. Ayo keluarin semangat ya. I'm fixing my eyes on you. Good. I'm fixing my eyes on you. Only you. Sekarang sama-sama lebih semangat. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Lagi. I'm fixing my eyes on you. Only you. Dari awal sekarang. I won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right. And I keep on seeking, keep on reaching. Follow, follow, follow siapa? Follow Jesus Christ. Good. Follow, 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 Follow Jesus Christ. Woo! Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Wah, adik-adik tadi udah puji Tuhan Yesus, sudah semangat banget, keren adik-adik.
Sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk sembah Tuhan Yesus lebih sungguh lagi. Kita mau undang Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita. Kita mau tinggal di dalam hadirat Tuhan Yesus. Ya mau katakan amin? Amin. Oke, sama-sama nyanyi lagu ini yuk. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu Selamanya. Sama-sama kita katakan dari awal lagi. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu. Mari adik-adik sama-sama katakan lebih sungguh lagi. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari sama-sama adik-adik sembah Tuhan Yesus. Undang Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati setiap kami, Tuhan Yesus. Jamah hati kami dengan urapan-Mu yang baru. Yesus Tuhan, mari terus sembah Tuhan Yesus adik-adik. Kami rindu selalu dekat dengan Yesus, tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan dengan suara yang lembut. Katakan Allah Roh Kudus, jamah hati setiap kami Tuhan Yesus, dengan urapan-Mu yang selalu baru. Yes. Oh, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Mari sama-sama adik-adik katakan lebih sungguh lagi. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Rindu selalu dekat denganmu. Sama-sama katakan sekali lagi. Rindu selalu, rindu selalu dekat
kasih Tuhan Yesus. Kami telah menerima urapan yang baru daripada-Mu Tuhan. Dan kami mau terus tinggal di dalam hadirat-Mu. Bapa, kalau kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu, ajari kami mengerti isi dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya nih? Walau kita belum bisa tatap muka, tapi kakak berharap kalian baik-baik aja ya. Sehat-sehat semuanya dan tetap melakukan protokol kesehatan seperti cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa di sini yang pernah seharian jalan-jalan? Ada? Capek nggak? Terus asik nggak? Pasti seneng ya, bisa main, bisa jajan. Tapi ada loh yang jalan-jalan tapi nggak bisa main, nggak bisa jajan, nggak bisa ngomong sama sekali. Diem terus, jalan terus, nggak ngapa-ngapain. Mau tahu siapa? Oke, di sini siapa yang mau dengerin cerita kakak? Sekarang semuanya duduk yang rapi, kita dengerin ya. Setelah bangsa Israel melewati sungai Yordan yang kering itu, lalu sampailah mereka di Gilgal dan mereka berkemah di sana. Tuhan berjanji akan menyerahkan kota Yeriko ke tangan bangsa Israel. Maka dari itu, Tuhan memberi perintah kepada Yosua untuk meruntuhkan kota Yeriko dengan cara semua prajurit dan semua para imam yang membawa sangkakala dan tabut perjanjian harus mengelilingi kota Yeriko 1 kali selama 6 hari. Tapi pada hari yang ke-7 mereka harus berkeliling sebanyak 7 kali. Nah, Yosua juga kasih perintah buat mereka. Jangan ada dari kalian yang berkata apapun, jangan bersorak juga. Sampai aku suruh kalian bersorak, kalian baru bersorak. Nah, Yosua juga mengatur semua prajurit yang bersenjata di barisan depan. Lalu diikuti oleh 7 imam yang meniup sangkakala dan imam yang membawa tabut perjanjian. Dan diakhiri oleh prajurit yang bersenjata juga adik-adik. Nah, mereka sekarang hari pertama. Mereka datang ke kota Yeriko dengan semua senjata lengkap. Mereka berjalan seperti perintah Tuhan. Mereka nggak ada yang ngomong sama sekali. Mereka juga nggak ada yang bercanda, bermain-main. Mereka juga nggak ada yang capek istirahat, nggak ada. Semua jalan sesuai perintah Tuhan. Sampai mereka juga bakal balik lagi ke kemah. Dan adik-adik tahu, prajurit-prajurit di kota Yeriko semua ngeliat bersiap perang tapi kebingungan. Kok mereka nggak nyerang? Nah, sekarang tibalah di hari kedua. Di hari kedua sama seperti sebelumnya. Mereka masuk dari matahari terbit, mereka berjalan, mereka berkeliling. Kota Yeriko gede ya, capek banget. Tapi mereka tetap nggak istirahat. Mereka tetap jalan aja, mereka fokus sesuai dengan barisan yang sudah ditentukan. Yang di depan prajurit, terus para imam, dan prajurit lagi. Mereka tetap fokus, mereka tetap berjalan, bersemangat. Karena perintah Tuhan mereka jalani. Sampai mereka balik lagi ke kemah mereka. Nah, begitu juga dengan hari yang ketiga. Hari yang ketiga mereka juga berjalan. Mereka berjalan dan berjalan. Hari keempat, terus hari kelima, terus hari keenam mereka masih berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Mereka mingkem semua, gak ada yang ngomong sama sekali. Lalu tiba saatnya di hari yang ketujuh. Hari ketujuh ini adalah hari yang benar-benar menentukan banget. Karena mereka harus berjalan sebanyak tujuh kali. Mereka tetap diam, mereka tidak menyerang. Terus mereka juga nggak ada yang ngomong. Mereka cuma jalan-jalan dan jalan adik-adik. Wah, bisa ya kayak gitu ya? Mereka bisa loh. Kalau kakak belum tentu bisa. Dan di hari yang ketujuh saat mereka berjalan, 3 putaran, 4 putaran, terus 5 putaran, mereka jalan lagi 6 putaran, sampai yang terakhir mereka berjalan 7 putaran. Tiba-tiba semua imam yang meniup sangkakala dengan nyaring dan panjang bunyinya,
Yosua tiba-tiba langsung ngomong, bersoraklah, kalian harus bersorak. Akhirnya semua prajurit itu bersorak-sorak, bilang haleluya, puji Tuhan, haleluya. Akhirnya kota Yeriko bergetar, semuanya benar-benar kayak gemuruh banget. Sampai-sampai ya adik-adik semua orang di kota Yeriko tuh kebingungan. Aduh kenapa nih, kenapa? Dan akhirnya kota itu runtuh, semua runtuh, nggak ada yang tersisa. Maka dari itu semua bangsa Israel langsung cepet-cepet masuk ke dalam kota itu dan merebut kota itu. Wow, cerita firman Tuhan keren banget ya adik-adik. Tuhan menyerahkan kota Yeriko dengan cara meruntuhkan tembok penjagaan kota. Hanya dengan sorak-sorai bangsa Israel. Padahal kalian tahu nggak sih, tembok kota Yeriko tuh terkenal kuat dan tak terkalahkan. Karena tembok penjagaannya ukurannya besar, tinggi, dan tebal. Adik-adik tahu nggak ukurannya? Tembok Yeriko itu tingginya kurang lebih 14 meter, setara dengan gedung 5 lantai. Dan tebal tembok Yeriko kurang lebihnya 6 meter, setara dengan 3 mobil yang dijejerin. Wah, besar banget ya. Kalian tahu nggak sih, mengelilingi kota Yeriko itu nggak mudah, nggak gampang. Udah pasti bangsa Israel capek, lelah, pengen istirahat, pengen makan dan mau minum. Mereka juga pasti pengen ngomong sepatah dua kata. Coba ya kalau adik-adik di rumah satu harian aja nggak ngomong apapun. Dan hanya berjalan saja mengelilingi komplek. Nggak boleh jajan, nggak boleh naik sepeda, cuma jalan kaki aja gitu. Kakak yakin kalian pasti menolak, no thanks, nggak mau. Tapi bangsa Israel mau taat sama perintah Tuhan. Kalau mereka nggak taat, mereka pasti nggak akan bisa merebut kota Yeriko. Dan mereka nggak akan ada kekuatan untuk melawan bangsa-bangsa lainnya. Kuasa Tuhan terjadi, tembok kota Yeriko runtuh karena bangsa Israel tetap fokus sama tujuan mereka, tidak menyimpang ke kanan, ke kiri, tidak melakukan hal lain selain tujuan mereka. Mereka on track. Kira-kira apa sih artinya fokus? Ada yang tahu? Fokus itu secara umum dapat diartikan sebagai kondisi di mana seseorang memberikan perhatian khusus kepada satu hal dan mengabaikan sesuatu yang lain. Dengan kata lain, saat kamu lagi mengerjakan satu hal, kamu nggak boleh kerjain hal lain supaya hal yang lagi kamu kerjakan itu bisa selesai dengan tepat waktu. Kita harus bisa jadi anak-anak Tuhan yang bisa fokus sama tujuan. Dalam kehidupan sehari-hari pasti banyak hal yang kita lakukan. Mungkin hari ini nih adik-adik mau melakukan banyak hal. Seperti mau sekolah minggu, terus mau kerjain tugas, mau main. Mungkin juga adik-adik udah merencanakan mau pergi berlibur. Kalau adik-adik melakukan salah satu dari hal tersebut dengan tidak fokus, apakah bisa semuanya dikerjakan? Tidak bisa ya adik-adik. Contoh nih, misalnya saat kamu lagi ngerjain PR, tiba-tiba ada film yang kamu sukain di TV. Lalu kamu mengerjakan PR sambil nonton, bahkan sambil makan. Nggak kerasa waktu udah malam, saatnya kamu tidur. Filmnya udah selesai, makanannya udah habis, tapi PR kamu belum selesai. Waduh, gawat. Itulah yang dinamakan gak fokus. Kamu tidak bisa menyelesaikan PR kamu karena kamu menyimpang dengan melakukan hal lain. Coba aja kalau kamu fokus untuk mengerjakan PR aja, pasti selesai tepat pada waktunya. Contoh lain nih ya, Kak Jen mau bersaksi, mau cerita tentang hal yang kakak alami sendiri. Tentunya karena kakak nggak fokus. Waktu kakak lagi nyetir sendiri mau ke arah Cimahi, ada yang tahu kan Cimahi? Nah, ada telepon masuk yang sangat penting, kakak harus angkat. BTW ini bahaya ya, adik-adik nggak boleh tiru. Nah, harusnya kakak pergi ke arah Cimahi, tapi karena kakak sambil nelfon dan tidak fokus, kakak malah pergi ke arah Pajajaran. Waduh, waktu itu
saat baru sampai di rel kereta Garuda, kakak tiba-tiba sadar kalau kakak tuh salah jalan. Akhirnya kakak putar balik lagi dan jadi makin lama untuk sampai tujuan kakak. Jadi karena kakak nggak fokus, kakak jadi nggak bisa mengarahkan pikiran kakak ke tujuan kakak. Dan kakak gak mau begitu lagi. Sering sih. Jadi sekarang kalau lagi nyetir ya nyetir aja, nggak ngelakuin apa-apa lagi. Pikiran, matanya lihat ke jalan aja dan fokus mau ke tempat yang dituju. Kalau nggak fokus tuh semuanya jadi buyar, jadi gelap. Maka dari itu haruslah kita fokus sama pekerjaan yang kita kerjakan. Apalagi sama Tuhan. Kalau waktunya untuk ibadah sekolah minggu, kalian fokus. Jangan sambil tiduran. Jangan sambil makan, ngemil juga nggak boleh. Terus jangan sambil main HP. Supaya kita bisa sungguh-sungguh menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Itu juga salah satu sikap kalian dalam menghormati Tuhan, menghormati hadirat Tuhan. Kalau kalian fokus, kalian bisa tekun mengerjakan dan mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Sehingga bisa membuat diri kita menjadi lebih baik. Kita juga bisa mengatur waktu supaya segala pekerjaan selesai sesuai jadwal dan tidak membuang-buang waktu. Sehingga adik-adik, kakak juga bisa mencapai target dan tujuan kalian. Seperti fokus belajar untuk dapat ranking, untuk dapat nilai bagus, untuk ngerjain PR di hari Sabtu, supaya hari Minggu bisa istirahat, bisa leha-leha dan banyak hal lainnya. Kalau kakak fokus supaya bisa pekerjaan selesai dan kakak bisa santai. Maka dari itu, yuk adik-adik kita belajar jadi anak-anak Tuhan yang mau taat, setia, fokus dalam melakukan hal apapun. Tentunya dengan hati yang bersyukur dan selalu minta pertolongan Tuhan Yesus. Oke, kakak sampai di sini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang Tuhan beri. Tuhan Yesus, terima kasih udah ingetin kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami gak fokus, kalau kami menyimpang kanan dan kiri. Mulai hari ini kami mau lebih fokus lagi dan kami mau lebih taat lagi sesuai dengan perintah Tuhan. Terima kasih Aba ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Coach Ken, lagi ngapain nih? Coach Tiff, coba deh minum air pakai 2 sedotan kayak gini. Sekarang kita coba pakai 1 sedotan dulu ya. Pasti bisa kan? Sekarang kita coba dengan 2 sedotan. 1 sedotan di dalam gelas, satunya lagi di luar gelas. Kids, kalian bisa ikut nyobain juga di rumah ya. Siap ya? Kita sedot bareng-bareng. 1, 2, 3. Kok nggak kesedot ya? Yang kesedot cuman angin, ada air sih tapi sedikit. Waktu kita fokus pada satu hal, kita akan mencapai hal tersebut. Wah, sama kayak percobaan barusan ya Coach. Saat kita pakai 1 sedotan, kita fokus dan kita mendapatkan airnya. Yap, tapi saat kita pakai 2 sedotan, kita malah susah nyedotnya dan gak mendapatkan apa-apa untuk diminum. Yosua 1 ayat 7c berkata, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, artinya kita harus fokus pada satu tujuan. Misalnya adik-adik ada yang senang main piano, akhirnya sama papa mamanya dilesin piano supaya lebih mahir. Suatu saat pasti kalian ada ngerasa jenuh atau bosan. Tapi tahu nggak kids, saat kita melakukan hal yang sama berulang-ulang, itu membuat kita jadi ahli loh dalam hal tersebut. Penelitian berkata saat kita melakukan sesuatu hal selama 10.000 jam, kita akan menjadi ahli dalam bidang tersebut. Seperti seorang atlet olahraga. Atau seorang profesor ilmuwan. Ataupun seorang musisi. Mereka semua menjadi ahli di bidangnya karena fokus. Fokus kepada tujuan yang mau dicapai dan yang terpenting, fokus kepada Tuhan yang memberikan kita kemampuan dan tujuan tersebut. Jadi, kalau kalian ngerasa capek atau jenuh, istirahat sebentar, terus latihan lagi. Jangan berhenti dan jangan menyerah. Focus on Jesus. And never give up. Shalom parent, sebagai orang tua, membawa anak fokus dalam beribadah adalah yang paling penting karena merupakan bagian dari perjalanan iman dalam keluarga Kristen. 2 tahun kita sudah beribadah di rumah saja.
Orang tua dan anak-anak memiliki kebebasan cara beribadah secara online. Mungkin ada yang menerapkan disiplin waktu tertentu, fokus selama ibadah, atau ada yang sebaliknya. Anak-anak dibebaskan untuk mengikuti ibadah online sambil melakukan hal yang lain dan tidak di waktu yang khusus. Keadaan pandemi membuat orang dewasa pun seringkali berjuang untuk beribadah. Di tengah kemudahan beribadah secara online, prioritas untuk beribadah mungkin menjadi tidak penting. Kita semua berharap pandemi akan segera berakhir dan aktivitas akan bisa dilakukan secara onsite, termasuk ibadah. Maka dari itu perlu kembali mempersiapkan diri mulai saat ini untuk memiliki komitmen beribadah bersama seluruh anggota keluarga seperti saat sebelum pandemi. Awal tahun adalah saat yang tepat untuk memperbaiki komitmen di dalam keluarga agar memiliki kerinduan beribadah dan melakukannya dengan sungguh-sungguh bersama seluruh anggota keluarga. Beberapa hal yang bisa kita pelajari untuk membantu anak memiliki komitmen dalam beribadah. Yang nomor 1, tindakan kita menyampaikan suatu pesan. Anak-anak belajar melalui tindakan yang dilakukan oleh orang tuanya. Bila pada saat beribadah online kita sering memainkan gadget, maka anak akan melihat dan meniru apa yang orang tuanya lakukan. Mereka akan menganggap hal itu adalah hal yang wajar. Ini akan membentuk sikap meremehkan hal-hal rohani di masa depan dan pada saat itu mungkin sudah terlambat untuk memperbaikinya. Anak-anak memiliki kapasitas yang sangat besar untuk belajar. Anak-anak lebih dari mampu menyerap ide-ide yang kompleks dan sederhana. Mereka seumpama spons yang menyerap semua kegiatan yang terjadi di sekitarnya. Seiring berjalannya waktu dan pengajaran dari orang tua, maka anak-anak mulai bisa menyaring mana yang baik dan mana yang tidak. Bila kita melihat anak-anak yang gelisah selama ibadah, hindari memberikan gadget kepada anak untuk membuat mereka tidak gelisah sebagai solusinya. Bila hal ini dilakukan secara tidak langsung memberi pesan kepada anak bahwa ibadah itu membosankan. Apa yang dapat parents lakukan dalam hal ini? Kehadiran parents yang mendampingi selama anak ibadah sangatlah berarti dan tepat. Kita dapat membantu anak terlibat pada saat pujian penyembahan dinaikkan. Parents bisa ikut bernyanyi dan antusias mengikuti ibadah anak. Anak-anak harus tahu bahwa perlu menyiapkan waktu beribadah secara khusus kepada Tuhan. Dari sinilah kita memiliki kekuatan baru untuk bisa menjalankan setiap harinya dengan ucapan syukur. Poin yang kedua, menjadikan waktu beribadah sebagai waktu yang istimewa. Adalah kewajiban orang tua untuk melatih anak-anak mengutamakan Tuhan. Jika dilakukan dengan kasih, maka akan menjadi nilai kehidupan anak yang bertahan sepanjang masa. Firman Tuhan mengingatkan jika dilakukan dengan benar, maka anak akan tidak menyimpang dari jalan yang patut baginya. Anak-anak di masa mendatang akan berkata, "Saya melihat betapa kedua orang tuaku mengasihi Tuhan. Papa mamaku memiliki waktu spesial bersama dengan Tuhan dan aku mau seperti mereka." Ketika seorang anak mencintai Tuhan secara sederhana, maka karakternya akan terbentuk. Karakter inilah yang akan membuat seseorang bisa bertahan, berpegang pada prinsip kebenaran, sekalipun lingkungan sekitarnya tidak mendukung. Parents, mari ajak seluruh anggota keluarga kita untuk kembali berkomitmen beribadah dan memiliki waktu yang khusus bersama dengan Tuhan. Bertumbuh bersama dan menghasilkan buah, inilah yang Tuhan rindukan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, ajar kami untuk terus fokus kepadamu dan tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami semua makin sungguh-sungguh mengikut Tuhan, taat pada perintah-perintah-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk teladan Opa Niko yang setia mengiring Engkau. Jadikan kami seperti Opa Niko dan terlebih seperti-Mu, Yesus, yang setia dan taat kepadamu. Mari siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Keep it